Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sehat untuk kita semua ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 sub kelompok 1 angkatan 23 peserta latihan dasar CPNS tahun 2022 BKP SDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Berikut adalah anggota kelompok kami yang terdiri dari 5 orang. Dalam rangka memenuhi tugas agenda 2, berikut adalah timeline yang akan kami bahas. Yang pertama, ada praktek core values ASN berakhlak di instansi Dinas Pertanian. Yang kedua, praktek core values ASN berakhlak di instansi Puskesmas Bajayau. Dan yang ketiga, praktek core values ASN berakhlak di instansi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian. Untuk yang pertama, praktek core values ASN berakhlak di instansi Dinas Pertanian. Berorientasi pelayanan. Yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan petani terkait kegiatan budidaya, baik dari benih, pupuk, persiapan lahan, maupun kendala OPT. Yang kedua, memberikan pelayanan kepada petani seperti kegiatan penyuluhan, kegiatan konsultasi, gerakan pengendalian, sekolah lapang, dan lainnya. Yang ketiga, bersikap ramah, cekatan, dan solutif pada permasalahan yang dihadapi oleh petani. Selanjutnya ada akuntabel. Yang pertama, memberikan penjelasan kepada petani terkait praktek budidaya, misalnya penggunaan varietas maupun cara pengendalian OPT. Yang kedua, menggunakan kendaraan dinas dan fasilitas kantor lainnya hanya untuk keperluan kerja. Selanjutnya ada kompeten. Yang pertama, mengikuti kegiatan latihan dan konsultasi di Balai Penyuluhan Pertanian untuk meningkatkan kompetensi diri terkait pertanian. Yang kedua, mengikuti bimbingan teknis, rapat koordinasi, dan webinar yang berhubungan dengan pertanian. Yang ketiga, saling berkoordinasi antara PPL dan petugas POPT terkait kondisi di lapangan. 4. Harmonis. Pertama, menjalin keharmonisan di lingkungan kantor antar sesama pegawai meskipun dengan pangkat, latar belakang pendidikan maupun latar belakang daerah yang berbeda. Yang kedua, menjalin keharmonisan dengan petani meskipun dengan latar belakang pendidikan maupun daerah yang berbeda. 5. Loyal. Yang pertama, mengikuti kegiatan apel gabungan di awal bulan, baik di Dinas Pertanian ataupun di penempatan kecamatan masing-masing. Yang kedua, mendengarkan teks Pancasila dan lagu Indonesia Raya secara bergantian di pagi hari sebelum bekerja. 6. Adaptif. Yang pertama, mau menerima teknologi dan inovasi dari petani, rekan kerja, maupun daerah lain agar dapat diterapkan di lingkungan kerja kita, sehingga pertanian bisa semakin maju demi terwujudnya ketahanan pangan. Yang kedua, bertindak proaktif dalam berdiskusi dengan petani maupun rekan kerja. 7. Kolaboratif. Yang pertama, bersikap terbuka atas masukan dari petani terkait kendala yang terjadi di lapangan. Yang kedua, memberikan kesempatan pihak lain untuk berkontribusi dalam pekerjaan kita. Yang ketiga, bekerja sama dengan rekan kerja terkait dengan pemecahan masalah yang terjadi di lapangan terkait dengan seluruh kegiatan pertanian agar terwujud sesuai dengan yang kita harapkan. Berikut praktik core value ASN berakhlak di instansi Puskesmas Bajayau. Yang pertama yaitu berorientasi pada pelayanan. Dengan kode etik, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Contohnya seperti perawat memeriksa tekanan darah pasien, dokter mendiagnosa penyakit pasien, menanyakan keluhan-keluhan pasien dengan baik, serta kegiatan penyuluhan dan edukasi dalam menghadapi penyakit yang sedang tren di sekitar puskesmas. Selanjutnya, bersikap ramah, perhatian dan peduli terhadap keluhan kesehatan yang dirasakan pasien ataupun masyarakat, dan melakukan perbaikan pelayanan tanpa henti.
Yang kedua, akuntabel dengan kode etik melaksanakan tugas dengan jujur, menggunakan kekayaan negara dengan efektif dan efisien, serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Contohnya, dengan menggunakan obat atau alat kesehatan yang hanya untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi, datang ke tempat kerja dengan tepat waktu, dan mengerjakan pekerjaan dengan bertanggung jawab sesuai wewenang dan berintegritas tinggi. Ketiga, kompeten dengan kode etik meningkatkan kompetensi diri, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Contohnya seperti mengikuti pelatihan untuk tenaga laboratorium dalam peningkatan keterampilan guna meningkatkan pelayanan. Selanjutnya, berbagi ilmu dalam penerapan teknologi atau skill yang didapat di tempat lain. Dan melakukan pembinaan kepada penyambung pelaksana kegiatan di masyarakat seperti pembinaan peran kader dalam pencegahan stunting. Keempat, harmonis dengan kode etik, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, serta membangun lingkungan kerja yang kondusif. Adapun contoh yang diterapkan di Puskesmas Bajayao, yang pertama dengan melaksanakan diskusi bulanan berupa loka karya mini dalam lingkup petugas puskesmas untuk membahas dan mencari solusi masalah yang dihadapi. Kedua, menghargai dan menghormati rekan kerja tanpa memandang tinggi rendahnya profesi di lingkungan Puskesmas Bajayao. Dan yang ketiga, tolong-menolong dalam tujuan kemajuan bersama. Kelima, loyal dengan kode etik, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, serta pemerintahan yang sah. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Adapun contoh loyal yang diterapkan di Puskesmas Bajayao, pertama yaitu dengan mendukung dan mengimplementasikan kebijakan pemerintah seperti kegiatan percepatan penurunan stunting. Yang kedua, mengikuti kegiatan apel gabungan di Kecamatan Daha Barat. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan instansi terlebih dulu seperti bersedia menggantikan atasan yang berhalangan dalam menghadiri rapat. Keenam, adaptif dengan kode etik, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas serta bertindak proaktif. Adapun contoh core value adaptif di Puskesmas Bajayao, yang pertama yaitu berinovasi dalam pengoptimalan kerja di lingkungan kerja, seperti pembuatan media promosi kesehatan yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Yang kedua, seluruh petugas cepat tanggap terhadap isu-isu dan perkembangan informasi mengenai kesehatan dan informasi lainnya. Contohnya pada saat kejadian penyebaran informasi tentang hepatitis. Ketujuh, kolaboratif dengan kode etik, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, serta mengerjakan pemanfaatkan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Adapun core value kolaboratif di Puskesmas Bajayao, yaitu pertama, melakukan kerjasama lintas sektor dalam keberhasilan pencapaian kesehatan seperti kegiatan bulan imunisasi anak nasional di sekolah. Yang kedua, melakukan kerjasama dengan berbagai profesi dalam upaya penurunan stunting, seperti petugas gizi bersama penyuluh kesehatan dalam kegiatan sosialisasi tablet tambah darah, pemberian ASI eksklusif pada balita, konsumsi makanan seimbang, dan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang ketiga, yaitu kerjasama seluruh petugas Puskesmas Bajayao untuk tercapainya akreditasi dengan upaya peningkatan pelayanan. Baik, saya akan menyampaikan praktik core values ASN berakhlak di instansi dinas tenaga kerja, koperasi, usaha kecil menengah, dan perindustrian. Untuk nilai berorientasi pelayanan, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian menyelenggarakan berbagai pelayanan optimal kepada masyarakat, diantaranya memberikan program pelatihan atau IKM, kemudian selalu menerapkan budaya 5S pada lingkungan, dan mengevaluasi pelayanan secara berkala. Dari nilai kompeten,
Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian memberikan pelatihan dan seminar baik itu online maupun offline yang diadakan oleh instansi maupun oleh luar instansi. Kemudian dari nilai akuntabel, melaksanakan tugas sesuai tupoksi dengan penuh tanggung jawab, jujur, cermat, disiplin, dan berintegritas, menggunakan fasilitas dinas hanya untuk kepentingan pekerjaan secara bertanggung jawab, dan disiplin terhadap jam kerja. Kemudian dinilai harmonis, tidak membeda-bedakan dalam bekerja, bersosialisasi secara aktif dengan rekan kerja, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa membedakan latar belakangnya. Untuk core value loyal, senantiasa menjalankan dan patuh terhadap perintah dan kebijakan yang diberikan atasan selama tidak melanggar peraturan dan norma yang berlaku. Menjaga nama baik instansi dengan cara selalu berpikir sebelum bertindak dan bertanggung jawab dengan tindakan, baik di lingkungan pemerintahan maupun sosial kemasyarakatan. Kemudian kolaboratif, membuka peluang kerjasama dengan pihak luar, baik dari pemerintahan maupun non-pemerintahan, demi membantu efektivitas dan efisiensi pekerjaan. Bersinergi dengan seluruh pegawai di internal dinas, demi memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Dan yang terakhir yaitu core value adaptif, terus melakukan upaya perbaikan melalui digitalisasi pelayanan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam layanan yang memungkinkan. Contohnya pada layanan koperasi berbasis elektronik. Dan senantiasa proaktif terhadap segala isu dan perkembangan informasi yang terkait dengan tupoksi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.